Pernahkah Anda berdiri di halaman rumah, melihat kalender yang sudah menunjukkan akhir bulan Maret, lalu menghela napas panjang karena merasa sudah sangat terlambat untuk mulai menanam sesuatu? Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu apa saja yang sebenarnya masih bisa dan bahkan sangat bagus untuk disemai di akhir bulan Maret 2026. Saya berjanji, pada akhir video ini, Anda akan menyadari bahwa kalender bukanlah musuh Anda, melainkan panduan menuju panen yang sangat mengejutkan. Tapi tunggu dulu, mari kita hadapi sebuah fakta yang bertentangan dengan kepercayaan umum. Banyak pakar kebun tradisional akan mengatakan bahwa jika Anda belum menyemai benih dari awal tahun, lebih baik Anda menyerah dan menunggu musim berikutnya. Itu adalah kebohongan besar. Hari ini saya akan mengungkapkan kebenaran yang tidak banyak dibicarakan. Rahasia tentang tanaman-tanaman super cepat yang justru merindukan suhu di akhir bulan ketiga ini. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin Anda menjawab satu hal di kolom komentar. Tanaman apa yang paling Anda sesali karena lupa ditanam awal tahun ini? Ayo kita berdiskusi di bawah. Untuk memahami mengapa akhir Maret adalah waktu yang ajaib, kita perlu melihat sedikit ke belakang tentang bagaimana siklus pertumbuhan tanaman bekerja. Secara historis, kalender tanam diciptakan berdasarkan pola cuaca ekstrim di belahan bumi tertentu. Namun, dengan perubahan suhu global dan adaptasi benih modern yang kita miliki sekarang, jendela waktu untuk menyemai benih menjadi jauh lebih lebar dan fleksibel. Di masa lalu, para petani mengandalkan insting dan tanda-tanda alam, bukan hanya angka di kalender. Akhir bulan Maret 2026 membawa kombinasi unik antara kehangatan cahaya matahari yang mulai stabil dan kelembaban tanah yang masih cukup memadai. Ini adalah titik keseimbangan atau transisi yang sempurna. Benih-benih tertentu yang akan kita bahas sebentar lagi memiliki mekanisme biologis yang sangat merespons transisi suhu ini. Mereka dirancang oleh alam untuk meledak dan tumbuh pesat saat cuaca mulai menghangat, mengalahkan gulma dan hama yang belum sepenuhnya muncul. Jadi, mari kita singkirkan buku panduan kuno tersebut, dan mari kita lihat daftar luar biasa dari apa yang bisa Anda mulai tanam hari ini juga. Mari kita mulai dengan pahlawan hijau pertama kita, yaitu bayam cabut yang sangat cepat tumbuh. Banyak orang percaya pada mitos bahwa menanam bayam di akhir bulan Maret 2026 akan menghasilkan tanaman yang kerdil dan cepat berbunga sebelum daunnya bisa dipanen. Namun faktanya, bayam adalah salah satu sayuran hijau yang paling adaptif dan pemaaf bagi tukang kebun pemula. Kuncinya ada pada pemilihan varietas yang tepat dan menjaga kelembaban tanah dengan baik. Bayangkan Anda menyemai benih-benih hitam kecil ini di pagi hari, dan hanya dalam waktu kurang dari 3 minggu, Anda sudah bisa memotong daun-daun segarnya untuk dibuat salad atau sayur bening yang lezat. Untuk ilustrasi yang jelas, siapkan saja sebuah pot memanjang atau polybag berukuran sedang, isi dengan campuran tanah gembur dan kompos yang kaya nutrisi. Taburkan benih bayam secara merata, dan jangan menguburnya terlalu dalam. Cukup taburi lapisan tanah tipis di atasnya. Siram dengan semprotan air yang lembut agar benih tidak bergeser. Dalam cuaca transisi di akhir bulan ketiga ini, kehangatan matahari akan mempercepat proses perkecambahan mereka secara luar biasa. Anda tidak perlu menunggu berbulan-bulan untuk melihat hasilnya. Jadi, membuang pikiran bahwa sudah terlambat untuk menanam bayam adalah langkah pertama menuju panen melimpah di halaman rumah Anda sendiri. Beranjak dari bayam yang mudah dirawat, mari kita bicarakan sayuran legendaris yang hampir tidak pernah gagal ditanam, yaitu kangkung darat. Mitos yang beredar sering menyebutkan bahwa jika Anda tidak mulai menyemai kangkung lebih awal, tanaman ini akan kekurangan air dan rasanya menjadi sangat alot atau keras saat dikunyah. Ini sama sekali tidak benar dan sangat menyesatkan. Kangkung adalah penyintas sejati yang justru tumbuh sangat subur saat cuaca semakin menghangat di akhir bulan Maret 2026. Asalkan Anda tahu rahasia kecil perawatannya. Rahasianya adalah penyiraman yang sangat konsisten setiap hari. Sebagai ilustrasi yang menyenangkan dan bisa Anda coba, Anda bahkan bisa menanam kangkung di dalam baskom plastik bekas yang tidak berlubang. Cukup isi dengan campuran tanah lempung dan kompos, lalu pastikan tanahnya selalu dalam keadaan becek atau tergenang air tipis. Taburkan benih kangkung yang sudah direndam air hangat semalaman, dan dalam waktu singkat, keajaiban pertumbuhan akan terjadi.
Pertumbuhannya sangat cepat sehingga Anda hampir bisa melihatnya bertambah tinggi dari hari ke hari. Pada hari ke-21, batang-batang hijau muda yang renyah sudah siap dipanen untuk ditumis dengan bawang putih yang harum. Kecepatan ini sangat mengagumkan. Lalu bagaimana dengan sayuran untuk salad? Mari kita bahas tentang selada daun longgar yang renyah. Seringkali kita mendengar mitos bahwa menyemai selada di akhir Maret hanya akan membuang waktu karena cuaca yang semakin panas akan membuat daun selada menjadi sangat pahit dan tidak enak dimakan. Padahal, rahasia sebenarnya terletak pada penempatan lokasi tanam dan varietas selada yang tahan panas. Selada daun bergelombang atau selada merah sangat cocok untuk tantangan ini. Bayangkan Anda menyemai benih selada di bawah naungan pohon yang lebih besar, atau di teras yang hanya mendapat sinar matahari pagi. Ilustrasi terbaiknya adalah menggunakan pot gantung yang diisi dengan media tanam super ringan. Anda bisa memindahkan pot tersebut jika matahari siang terlalu menyengat. Benih selada ini membutuhkan cahaya untuk berkecambah, jadi cukup tekan benihnya pelan-pelan ke permukaan tanah basah tanpa menutupinya lagi. Hanya dalam 4-5 minggu, Anda tidak perlu lagi membeli selada yang layu di supermarket. Anda bisa memetik daun bagian luarnya saja untuk makan malam dan membiarkan bagian tengahnya terus tumbuh. Pendekatan ini memastikan Anda memiliki pasokan sayuran segar secara berkelanjutan, meskipun Anda memulainya di penghujung bulan ketiga ini. Sayuran luar biasa berikutnya yang harus Anda coba semai sekarang adalah sawi manis atau pakcoy. Ada mitos klasik yang menakut-nakuti pemula, yang mengatakan bahwa pakcoy sangat rentan terhadap ulat jika ditanam di akhir bulan Maret, karena siklus serangga sedang berada pada puncaknya. Memang benar ada serangga, tetapi ada cara cerdas untuk mengakalinya tanpa harus menyerah. Anda bisa menanam pakcoy dengan sistem hidroponik sederhana, atau di dalam botol bekas yang diletakkan di area yang terlindungi dari hama secara fisik. Ilustrasi yang sangat praktis adalah dengan membuat rumah kaca mini dari botol air mineral ukuran besar yang dipotong bagian bawahnya, lalu ditelungkupkan di atas pot kecil tempat benih disemai. Ini akan menciptakan iklim mikro yang hangat dan aman dari serangan ngengat bertelur. Pakcoy menyukai kehangatan yang stabil ini. Dalam waktu hanya 25 hingga 30 hari sejak benih disemai, Anda akan mendapatkan bonggol pakcoy hijau yang mengkilap, padat, dan sangat lezat jika dikukus sebentar. Menyemainya sekarang berarti Anda memanfaatkan sisa kelembaban udara sebelum masuk ke periode yang lebih kering, memberikan tanaman ini awal kehidupan yang sangat menguntungkan. Jadi, jangan ragu untuk mulai menabur benih pakcoy. Sekarang mari kita gali sedikit ke dalam tanah dan berbicara tentang tanaman umbi. Sayuran kelima adalah lobak merah kecil atau yang sering disebut radish. Ini adalah tanaman pembongkar mitos yang paling sempurna. Mitosnya adalah semua sayuran umbi membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk tumbuh dan membesar di dalam tanah, sehingga sangat terlambat untuk menanamnya di akhir Maret. Lobak merah kecil akan tertawa mendengar mitos ini. Mereka adalah pelari cepat di dunia sayuran. Anda bisa menggunakan kotak kayu bekas yang tidak terlalu dalam sebagai ilustrasi wadah tanam yang ideal. Isi dengan tanah yang sudah disaring agar tidak ada batu yang menghalangi pertumbuhan umbinya. Buat garisan lurus, taburkan benihnya agak jarang, dan tutup perlahan. Percaya atau tidak, benih lobak merah ini bisa berkecambah hanya dalam waktu 3-4 hari. Dan yang paling mengejutkan, mereka sudah bisa dipanen dan dihidangkan segar di atas meja Anda dalam waktu sangat singkat, yaitu sekitar 20 hingga 25 hari saja. Cuaca di bulan Maret yang cenderung stabil sangat mendukung pembentukan umbi yang bulat sempurna, merah merona, dan rasanya manis dengan sedikit sensasi pedas yang menyegarkan. Ini adalah proyek instan yang sangat memuaskan bagi siapa saja. Tetapi sayuran daun dan umbi bukanlah satu-satunya pilihan. Mari kita bahas tentang tanaman merambat yang luar biasa, yaitu kacang panjang. Banyak orang terperangkap dalam mitos bahwa menanam kacang panjang harus dilakukan secara serempak di lahan luas pada awal tahun untuk menghindari penyakit layu. Kenyataannya, menanam kacang panjang di akhir Maret 2026 dalam skala rumahan justru memberikan hasil yang menakjubkan karena suhu tanah sudah cukup hangat untuk merangsang perkecambahan benih yang besar ini secara instan. Ilustrasinya sangat mudah. Anda bahkan tidak perlu membuat guludan atau bedengan tanah yang rumit. Cukup tanam 2 atau 3 butir benih langsung ke dalam polybag besar dan letakkan di dekat pagar kawat atau terali besi rumah Anda.
Kacang panjang sangat pandai mencari jalannya sendiri untuk melilit dan memanjat ke atas. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, pagar rumah Anda tidak hanya akan berubah menjadi tirai hijau yang rimbun dan menyejukkan mata, tetapi juga akan dipenuhi dengan polong-polong panjang yang menggantung indah. Ini adalah contoh sempurna bagaimana ruang vertikal yang sempit bisa dimanfaatkan dengan cerdas, membuktikan bahwa waktu semai yang dianggap terlambat justru membawa kelimpahan tak terduga. Masih dalam keluarga kacang-kacangan, mari kita bahas buncis tegak atau bush beans. Berbeda dengan saudaranya yang merambat, buncis tegak adalah primadona bagi tukang kebun yang kekurangan ruang. Mitos yang paling sering membuat orang enggan menanam buncis di waktu sekarang adalah anggapan bahwa semua jenis buncis memerlukan tiang penyangga yang tinggi dan rumit untuk bisa berbuah. Buncis tegak mematahkan mitos itu 100%. Tanaman ini tumbuh mandiri, membentuk semak pendek yang rimbun setinggi lutut orang dewasa saja. Untuk mengilustrasikannya, bayangkan sebuah pot tanah liat bundar di sudut teras Anda. Anda bisa membenamkan 4 butir benih buncis tegak di pinggiran pot tersebut. Akar mereka akan bekerja sama dengan bakteri baik di dalam tanah untuk menghasilkan pupuk nitrogennya sendiri, yang berarti perawatan untuk tanaman ini sangatlah ringan dan santai. Bunga-bunga kecil berwarna putih atau ungu akan segera bermunculan, disusul dengan buncis muda yang renyah. Memulai benih ini di akhir Maret sangat ideal karena mereka menikmati tanah yang sudah hangat. Mempercepat proses dari benih menjadi panen yang luar biasa lezat hanya dalam waktu sekitar 50 hari. Sebuah keajaiban kecil di dalam pot. Beralih ke sayuran buah yang menyegarkan, mentimun adalah kandidat luar biasa selanjutnya. Mitos lama memperingatkan kita bahwa menyemai mentimun pada akhir Maret akan mengundang kutu kebul dan jamur daun yang ganas, sehingga tanaman akan mati sebelum berbuah. Walaupun tantangan hama itu ada, kita bisa menggunakan pendekatan modern. Rahasianya adalah memilih varietas mentimun baby atau mentimun lalap yang cepat berbuah dan tahan penyakit. Sebagai ilustrasi visual yang menarik, Anda bisa menanam mentimun ini di keranjang gantung yang besar. Alih-alih merambat ke atas, biarkan sulur-sulurnya menjuntai indah ke bawah, seperti tanaman hias yang eksotis. Mentimun memiliki akar yang rakus akan nutrisi, jadi pastikan Anda memberikan kompos yang tebal di awal penyemaian. Benih mentimun yang disemai sekarang akan memunculkan daun sejatinya dengan sangat cepat akibat dorongan suhu yang hangat. Bunga-bunga kuning cerahnya akan menarik perhatian lebah dari kejauhan, dan sebelum Anda menyadarinya, hanya dalam waktu kurang dari 1,5 bulan, buah-buah mentimun kecil yang manis, renyah tanpa rasa pahit, siap Anda petik setiap pagi. Kesegaran mutlak ini sangat mungkin Anda dapatkan jika Anda bertindak hari ini. Nah, siapa yang tidak suka dengan tomat? Spesifiknya, kita membicarakan tomat ceri tipe determinate. Ada kesalahpahaman besar atau mitos yang mengatakan bahwa menanam tomat adalah investasi waktu berbulan-bulan yang melelahkan dan harus dimulai jauh-jauh hari di awal musim hujan. Tomat ceri tipe determinate membuktikan hal sebaliknya. Kata determinate berarti tanaman ini memiliki batas tumbuh yang pasti. Ia akan tumbuh menjadi semak yang kompak, berbunga secara serempak, dan berbuah dengan sangat lebat dalam satu waktu. Ini sangat sempurna untuk disemai di akhir Maret 2026. Ilustrasikan diri Anda memegang pot berukuran sedang di balkon apartemen. Anda menyemai benih tomat ceri, dan tanaman itu tumbuh tegak tanpa perlu dipangkas tunas airnya terus-menerus. Karena disemai pada masa transisi cuaca ini, tomat Anda akan mendapat sinar matahari yang optimal untuk mematangkan buahnya menjadi merah merona. Anda tidak perlu menunggu berbulan-bulan dalam ketidakpastian. Dalam waktu sekitar 60 hari, semak kecil itu akan dipenuhi oleh ratusan permata merah kecil yang rasanya semanis permen. Sangat cocok untuk camilan sehat anak-anak atau campuran salad. Sangat mudah dan menjanjikan. Mari kita tambahkan sedikit aroma ke dalam kebun kita dengan menanam kemangi. Mitos yang paling membuat frustrasi tentang tanaman herbal ini adalah bahwa kemangi sangat sulit disemai dari biji jika cuaca sudah mulai panas dan lebih baik membeli bibit yang sudah jadi di pasar. Itu sama sekali tidak berdasar. Kemangi sejatinya adalah tanaman tropis yang sangat menyukai kehangatan matahari. Akhir Maret adalah waktu yang paling pas untuk menebarkan benihnya. Untuk membayangkannya, siapkan wadah plastik bekas es krim yang sudah diberi lubang drainase, isi dengan tanah halus.
Taburkan benih kemangi hitam yang sangat kecil itu, semprot dengan air, dan letakkan di ambang jendela yang cerah. Sensasi aromanya luar biasa. Saat benih itu pecah, tunas kecilnya saja sudah mengeluarkan wangi yang khas jika Anda sentuh perlahan. Kemangi tumbuh dengan kecepatan yang agresif saat suhu stabil. Anda bisa mulai memetik pucuk daunnya hanya dalam waktu 4 minggu untuk dicampur dengan sambal atau masakan laut. Semakin sering Anda memetik pucuknya, tanaman kemangi akan semakin rimbun dan mengeluarkan banyak cabang baru. Ini adalah definisi nyata dari panen tanpa henti yang dimulai dari satu tindakan kecil menyemai benih saat ini. Selanjutnya, kita memiliki keajaiban pertumbuhan instan, yaitu daun bawang. Kebanyakan orang berpikir bahwa menanam daun bawang harus selalu dimulai dari biji hitamnya yang kecil dan membutuhkan kesabaran tingkat tinggi karena pertumbuhannya yang konon sangat lambat. Mitos ini bisa kita patahkan dengan cara yang sangat cerdik dan menyenangkan. Di akhir Maret ini, Anda tidak perlu mulai dari biji. Coba lihat ke dapur Anda. Ilustrasinya seperti ini. Setelah Anda memasak dan memotong bagian hijau daun bawang, jangan buang bagian pangkal putihnya yang memiliki sedikit akar. Tanam saja pangkal tersebut ke dalam pot kecil berisi tanah yang lembab. Ini adalah trik penyemaian ulang yang sangat ajaib. Dalam waktu hanya 24 jam, Anda akan melihat pucuk hijau baru yang segar mulai menyembul dari potongan tersebut. Daun bawang sangat rakus akan air dan nitrogen, jadi siramlah dengan air cucian beras. Dalam waktu seminggu atau 2 minggu, daunnya akan kembali tinggi menjulang dan siap digunting lagi untuk taburan sup ayam yang hangat. Ini adalah cara yang sangat brilian untuk mendaur ulang sisa makanan menjadi tanaman baru, tanpa harus menunggu proses perkecambahan biji yang memakan waktu. Sekarang mari kita sentuh sedikit tentang daun ketumbar, atau yang sering dikenal sebagai cilantro. Ada mitos kuat yang menyatakan bahwa ketumbar sangat rentan terhadap cuaca yang menghangat, dan jika disemai telat di akhir Maret, tanaman ini akan langsung berbunga, dan daunnya kehilangan aroma jeruknya yang khas. Tentu saja ketumbar memang cenderung cepat berbunga, tetapi kita bisa mengakalinya dengan panen cepat. Rahasia ilustrasinya adalah dengan menyemai benih ketumbar yang sudah dipecah cangkang bulatnya menjadi 2 bagian, langsung ke dalam pot ceper yang teduh, jauh dari terik matahari siang secara langsung. Penempatan di area yang sejuk ini memperpanjang masa vegetatifnya. Ketika tunas berkecambah, daun-daun mudanya akan tumbuh dengan lebat. Anda tidak menanamnya untuk menjadikannya tanaman yang besar dan tinggi. Anda menyemainya untuk dipanen secara brutal pada saat umurnya baru mencapai 3 minggu. Pada usia muda inilah aroma daun ketumbar sedang berada pada tingkat yang paling tajam dan segar, sangat sempurna untuk ditaburkan di atas kari atau hidangan berkuah lainnya. Kecepatan adalah kunci di sini, membuktikan akhir bulan ini masih menyisakan banyak waktu. Tidak hanya sayuran, kebun kita juga membutuhkan warna dan penyerbuk, jadi mari kita semai bunga matahari tipe mini. Mitos terbesar tentang bunga matahari adalah bahwa Anda membutuhkan lahan yang sangat luas dan waktu yang sangat lama berbulan-bulan dari awal tahun agar batangnya bisa kuat menopang bunga raksasa. Hal itu benar untuk varietas raksasa, tetapi kita akan menanam bunga matahari kerdil atau mini. Ini adalah pilihan yang jenius untuk akhir Maret 2026. Ilustrasikan menempatkan 1 biji kuaci mentah ke dalam pot yang diletakkan di pinggir jalan masuk rumah Anda. Tanaman ini hanya akan tumbuh setinggi pinggang, dengan batang yang sangat tebal dan kokoh. Cuaca hangat yang menyusul di bulan berikutnya adalah bahan bakar utama bagi pertumbuhannya. Mereka tidak butuh waktu lama, hanya dalam sekitar 60 hari, mahkota kuning keemasannya yang ceria akan mekar sempurna. Kehadiran bunga ini tidak hanya membuat rumah Anda tampak indah secara instan, tetapi juga menarik perhatian lebah madu dan kupu-kupu yang akan membantu menyerbuki tanaman sayuran Anda yang lain. Sebuah kolaborasi alam yang indah berawal dari 1 biji yang disemai tepat pada waktunya. Untuk menambah ledakan warna di kebun, kita tidak boleh melupakan bunga zinnia atau yang sering disebut bunga kertas. Mitos yang beredar sering menyepelekan zinnia, menganggapnya sebagai tanaman kuno yang gampang layu jika tidak disemai pada waktu yang sangat spesifik. Kenyataannya, zinnia adalah salah satu bunga yang paling tangguh dan mudah tumbuh dari biji, bahkan jika Anda memulainya di penghujung bulan Maret. Bunga ini seolah-olah memiliki sihir penyembuh untuk kebun yang tampak membosankan. Sebagai contoh visual, Anda bisa menaburkan benih zinnia secara acak di sela-sela tanaman sayuran Anda.
Mereka tidak butuh persemaian khusus, cukup langsung ke tanah. Zinnia sangat menyukai sinar matahari yang terik dan tahan terhadap kondisi kekeringan ringan. Hanya dalam hitungan minggu, mereka akan memunculkan kuncup bunga dengan variasi warna neon yang sangat mencolok, mulai dari merah muda terang, kuning, hingga ungu pekat. Semakin sering Anda memotong bunganya untuk dijadikan hiasan vas di dalam rumah, semakin banyak tunas bunga baru yang akan bermunculan. Ini adalah investasi satu kali tabur benih yang akan memberikan pertunjukan visual tanpa henti selama berbulan-bulan ke depan. Mari kita tambahkan satu lagi bunga fungsional ke dalam daftar kita, yaitu bunga marigold atau kenikir. Ada pandangan keliru atau mitos yang menganggap marigold hanya berguna untuk mempercantik pinggiran jalan taman dan terlalu terlambat untuk disemai sekarang, karena akan mengganggu nutrisi tanaman utama. Sebaliknya, marigold adalah prajurit pelindung kebun yang paling ampuh. Menyemainya di akhir Maret 2026 adalah keputusan strategis yang sangat brilian. Ilustrasikan Anda menanam benih marigold mengelilingi pot tomat dan buncis yang baru Anda semai tadi. Akar marigold memiliki kemampuan luar biasa untuk melepaskan zat alami yang mematikan nematoda, yaitu cacing parasit perusak akar di dalam tanah. Selain itu, aroma daunnya yang tajam akan membingungkan serangga hama yang mencoba mendekati sayuran Anda. Proses perkecambahan benihnya sangat cepat, menyerupai rumput liar yang tangguh. Dengan warna oranye dan kuning yang menyala, marigold bukan sekadar perhiasan yang ditanam terlambat, melainkan sistem keamanan ekologis yang Anda bangun dengan sangat mudah dan murah untuk melindungi seluruh panen Anda secara organik. Sekarang mari beralih ke tanaman cabai rawit super pedas yang selalu menjadi primadona dapur. Mitos yang membuat banyak orang patah semangat adalah keyakinan bahwa menyemai benih cabai di akhir bulan Maret adalah tindakan sia-sia. Karena tanaman cabai butuh waktu berbulan-bulan untuk tumbuh dan cuaca ekstrem, nantinya akan merontokkan semua bunganya sebelum menjadi buah. Jangan percaya pada mitos ini. Cabai rawit memiliki daya tahan yang jauh lebih luar biasa dibandingkan cabai besar. Ilustrasinya begini, Anda bisa mengambil beberapa biji cabai rawit yang sudah matang merah dari kulkas Anda. Jemur sebentar, lalu semai di wadah semai kecil yang teduh. Memang benar cabai butuh waktu sedikit lebih lama untuk panen dibandingkan bayam, tetapi menyemainya di masa transisi ini memberikan akar mereka waktu untuk menguat saat cuaca mulai menghangat. Kuncinya adalah memberikan pupuk organik cair secara rutin saat daunnya mulai berjumlah 4 lembar. Setelah dipindahkan ke pot mandiri, tanaman ini akan merespons sinar matahari dengan luar biasa. Pada waktunya, Anda akan memiliki semak cabai yang syarat dengan ratusan buah kecil pedas, membuktikan bahwa kesabaran ekstra yang dimulai hari ini akan membuahkan hasil pedas yang sangat memuaskan. Selain cabai, mari kita bahas tanaman serumpunnya, yaitu terong ungu pendek. Seringkali muncul mitos bahwa terong adalah tanaman manja yang membutuhkan bedengan tanah yang sangat luas dan perlakuan khusus sejak awal tahun agar buahnya tidak pahit dan keras. Lagi-lagi, ini adalah alasan yang salah untuk tidak menanamnya sekarang. Terong varietas buah pendek sangat cocok dan adaptif untuk ditanam di dalam polybag besar di pekarangan rumah. Bayangkan Anda menyemai benihnya sekarang. Terong sangat menyukai suhu yang stabil dan hangat yang ditawarkan oleh periode setelah bulan Maret ini. Ilustrasi perawatannya cukup sederhana. Pastikan polybag tersebut memiliki campuran sekam bakar agar drainasenya lancar. Saat tanaman ini tumbuh, ia akan menampilkan daun-daun lebar berbulu halus yang sangat cantik. Ketika bunga ungunya yang eksotis mekar, Anda bisa membantu penyerbukannya dengan menyentil bunganya secara lembut di pagi hari. Dalam waktu sekitar 2 bulan lebih sedikit, buah terong ungu yang mengkilap, padat, namun sangat lembut tekstur dagingnya jika dibakar atau disemur, akan menggelantung memanggil Anda untuk segera dipanen. Sangat pantas untuk disemai hari ini. Jangan lupakan sayuran merambat yang memiliki manfaat kesehatan luar biasa, yaitu pare atau bitter melon. Mitos yang beredar menyebutkan bahwa pare sangat sulit berkecambah dari bijinya yang keras seperti batu, apalagi jika disemai pada waktu yang terlewat seperti saat ini. Namun, kita punya teknik ajaib untuk mematahkan mitos tersebut. Rahasianya adalah dengan meretakkan sedikit ujung cangkang biji pare, menggunakan pemotong kuku sebelum merendamnya dalam air hangat semalaman. Setelah itu, tanam di dekat pagar. Ilustrasi pertumbuhannya sangat mengagumkan.
Pare adalah tanaman yang rakus merambat dan sangat mencintai terik matahari. Suhu akhir bulan Maret 2026 akan memicu pertumbuhannya secara eksponensial. Sulur-sulurnya yang melingkar akan dengan cepat menguasai pagar kawat Anda. Di balik daun-daunnya yang menjari, bunga-bunga kuning akan muncul berbarengan dengan buah pare yang bertekstur keriput dan hijau segar. Meskipun rasanya pahit, pare muda yang dipetik dari kebun sendiri memiliki tingkat kerenyahan dan kesegaran yang tidak bisa Anda temukan di pasar tradisional. Ini adalah kebanggaan tersendiri bagi tukang kebun. Pilihan sayuran merambat lainnya yang jauh lebih ramah di lidah adalah oyong atau gambas. Mitosnya hampir sama dengan sayuran merambat lain, dianggap memakan tempat dan sudah terlambat ditanam jika tidak dari awal musim hujan karena takut kekurangan air saat berbuah. Padahal oyong adalah tanaman penjelajah yang sangat kuat dan akarnya mampu mencari sumber air dalam di bawah tanah. Anda cukup menyemai 2 butir biji hitam pipihnya ke tanah dekat pergola atau tiang jemuran yang sudah tidak terpakai sebagai ilustrasi rambatan. Oyong tumbuh dengan kecepatan kilat, daun-daunnya yang lebar seolah menjadi payung peneduh yang menyejukkan halaman rumah. Kunci keberhasilan menyemai di waktu ini adalah menjaga kelembaban awal sampai tanaman setinggi 1 meter. Setelah itu, tanaman ini akan sangat mandiri. Bunga kuning besarnya mekar di sore hari, dan buah oyong yang panjang dan bergaris tajam akan menggantung dengan cepat. Memanen oyong di usia yang sangat muda, saat kulitnya masih sangat mudah ditusuk dengan kuku, akan memberikan Anda sayuran sup yang teksturnya selembut spons dan manis secara alami. Sebagai penutup daftar kita, mari kita bicarakan sayuran umbi yang sangat disukai anak-anak, yaitu wortel baby. Mitos yang paling sering kita dengar adalah bahwa wortel membutuhkan suhu tanah yang sangat dingin dan gembur untuk bisa lurus, sehingga menyemainya di akhir bulan Maret yang mulai hangat adalah sebuah kegagalan mutlak yang akan menghasilkan umbi bengkok dan bercabang. Namun kita membicarakan wortel baby, varietas yang memang dipanen saat ukurannya masih sebesar jari telunjuk. Ilustrasi menanamnya sangat unik. Gunakan wadah semacam galon air yang dipotong melintang, isi penuh dengan tanah berpasir halus tanpa batu sedikit pun. Taburkan benih wortel yang sangat tipis dan berbau khas itu, lalu tutup dengan selapis tipis pasir. Wortel baby tidak butuh waktu lama untuk membentuk umbi kecilnya yang sempurna. Suhu transisi ini akan memacu pertumbuhan daun peterseli di atasnya dengan cepat. Dalam waktu 45 hingga 50 hari, Anda bisa mencabut umbi oranye kecil yang luar biasa renyah dan memiliki rasa manis seperti gula alami. Wortel ini bisa langsung dicuci dan dimakan mentah sebagai camilan super sehat, menjadi bukti pamungkas bahwa akhir Maret adalah waktu yang penuh berkah. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi di bawah permukaan tanah pada akhir bulan Maret 2026 ini? Ini adalah momen plot twist yang luar biasa, di mana alam sebenarnya sedang merancang sebuah pertunjukan besar. Ketika banyak orang berpikir bahwa kalender telah menutup pintunya untuk menanam, sistem perakaran tanaman justru sedang mencari kehangatan transisi ini untuk mengunci nutrisi secara agresif. Pertumbuhan tidak melambat, melainkan berakselerasi dengan cara yang tidak terlihat oleh mata telanjang, memberikan kita panen instan, pertahanan alami yang kuat, dan sayuran yang rasanya jauh lebih kaya. Itulah mengapa, jangan biarkan angka di kalender mendikte kapan Anda bisa menghadirkan kehidupan di halaman rumah Anda. Kesimpulannya, dari bayam yang super cepat hingga wortel baby yang manis, masih ada dunia penuh kelimpahan hijau yang menunggu sentuhan tangan Anda hari ini juga. Terima kasih banyak sudah menonton dan menjelajahi rahasia berkebun ini bersama saya. Jika Anda merasakan semangat baru untuk segera mengambil cangkul dan menyemai benih, pastikan Anda menekan tombol subscribe dan memberikan like pada video ini. Jangan lupa juga untuk meninggalkan komentar di bawah. Dari 20 jenis tanaman yang kita bahas hari ini, tanaman manakah yang akan menjadi proyek akhir pekan Anda berikutnya?